Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ada yang menarik nih. Ada warga yang berani mendebat akal sehat Rocky Gerung ketika diundang di pesantren. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, saya bahagia sekali nih ketemu Bang Rocky malam ini karena sudah lama saya mengikuti berbagai ceramah beliau di YouTube ya, dan berbagai talkshow. Nama saya Zainal. Saya sebenarnya tadi sore baru tahu ada acara di sini, justru diberitahu anak saya yang kuliah di Jogja. Kemudian oleh kawan-kawan lewat WA tadi. Jadi saya tertarik karena saya melihat banyak keanehan. Keanehan pertama itu adalah pesantren mengundang Rocky Gerung berbicara logika, berbicara akal sehat. Tadi Bung Rocky menyampaikan beberapa terminologi, ada akal sehat, ada kolbu, ada dan sebagainya. Saya kira kolbu itu Bang Rocky, itu adalah terminologi Quran. Dan konsistensi logikanya, penjelasannya harus dia cari di Quran. Dia tidak sama dengan akal sehat versi Rocky Gerung seperti yang saya baca selama ini. Kolbu, kalau kita bicara Al-Quran, itu hasilnya adalah ulul albab, yang berbeda dengan rasionalisme Bung Rocky Gerung yang menurut saya lebih dekat ke Descartes kalau saya lihat. Satu. Keanehan yang kedua soal pada tema. Saya tidak tahu siapa yang membuat tema ini. Bagaimana kita bicara akal sehat kaitannya dengan pilkada. Bagi saya itu dua terminologi yang kontradiktif, contradiction terminis. Saya tidak pernah melihat ada realitas pemilu yang rasional, nggak ada itu. Di mana? Di planet bumi ini tidak pernah ada pemilu yang rasional. Mau pilkada, mau pilpres di Amerika sekalipun, nggak ada. Karena saya kira memang momen seperti pilkada adalah momen yang paling potensial menyebabkan orang kehilangan rasionalitas. Soal etika, saya juga bingung kalau kita mau berbicara etika, sebab sejak kapan moralitas terwadahi dalam politik Indonesia? Saya belum melihat itu. Itu yang kedua. Dari sini saya coba agak sedikit melebar kaitannya dengan pemilu dan demokrasi, seperti yang saya coba mereview apa yang Bung Rocky pernah sering sampaikan dalam berbagai ceramah di kanal YouTube. Saya pernah mengikuti, mendengarkan ceramah Bung Rocky di satu kelas filsafat, membahas tema tentang agama dan demokrasi. Saya ingat waktu itu dan saya menulis tentang itu. Bung Rocky mengatakan bahwa demokrasi itu adalah permainan orang-orang pintar, sementara agama itu adalah permainan orang-orang, diperuntukkan untuk orang-orang bodoh. Kenapa? Karena agama itu mencari kebenaran ke belakang, sementara demokrasi itu kebenaran ke depan dengan argumentasi yang contestable. Sementara agama itu bentuk primitifisasi. Bahkan Bung Rocky mengatakan bahwa agama itu adalah being yang gagal berevolusi. Jadi ini sekaligus menegaskan tadi soal akal sehat dengan kolbu, itu beda. Itu satu. Jadi saya kira itu juga bagi saya problem epistemologi juga. Karena apa? Demokrasi itu sendiri dibangun dari satu asumsi yang sesat sebenarnya. Demokrasi mengandaikan semua orang paham apa yang terbaik bagi dirinya, sehingga diberi otonomi untuk menentukan pilihan sendiri. Di mana realitasnya? Itu tidak ada. Bung Rocky ini kan orang yang paling sering mendungu-dungukan orang. Artinya kedunguan itu realitas. Terus bagaimana kita bisa rasionalisme pada demokrasi? Itu nggak mungkin bagi saya. Saya kira itu tadi yang saya ingin sampaikan. Saya kira memang tadi saya tegaskan kembali bahwa antara pesantren dengan Bung Rocky itu saya anggap aneh karena punya lompatan paradigmatik yang sangat jauh sebenarnya. Orang-orang pesantren ini percaya bahwa penggerak perubahan itu adalah ruh. Sementara Bung Rocky mendalilkan perubahan itu justru pada pola-pola produksi dan distribusi.
Jadi bagi saya itu memiliki lompatan, ini keanehan. Ini Iya. keanehan yang ketiga. Satu kali lagi, terakhir, saya kira Bung Rocky juga keliru membangun logika tentang income per kapita. Saya kira Bung Rocky tidak cukup paham soal itu. Income per kapita tertinggi di Asia Tenggara ini adalah Brunei Darussalam, tetapi dia negara yang paling miskin. Sementara soal utang, sementara utang yang terbanyak itu, kalau kita bandingkan dengan PDB, itu justru adalah pada Singapura. Singapura itu lebih dari 100% dari PDB-nya. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Saya kira. Ya. Sebentar ya, kita dialog akal sehat ya. Ya. Oke. Saya sebutkan, memang betul saya sebutkan itu, saya terangkan ya. Oke, sekarang agama memang tiba pada mereka yang dungu. Tidak mungkin nabi-nabi itu membawa keyakinan baru kalau di situ udah ada peradaban. Pak Zainal, tenang dulu Pak Zainal. Agama Islam tiba. Oke, saya terangkan realitasnya ya. Realitasnya Nabi Muhammad membawa Islam pada kaum jahiliyah. Oke. Sudah cukup ya Pak Zainal ya. Tidak. Pak Zainal silakan duduk dulu. Enggak, Anda silakan duduk. Saya moderator di sini. Anda duduk. Saya moderator. Jadi saya kalau pembicara aja Anda sudah saya debatin juga. Soal Rocky tidak cocok Anda di pesantren karena ini bicara akal sehat, sementara pesantren tidak bicara tentang akal sehat, Anda bilang. Salah. Surah ayat pertama yang turun dari Quran apa? Islam mengajarkan tentang iqra itu tentang ilmu pengetahuan. Jadi akal sehat itu diperlukan dalam agama. Jadi pesantren mengundang ini karena mereka memang ini akal sehat mereka. Saya moderator, Anda duduk. Saya moderator, Anda duduk. Anda berdebat sama saya. Anda berdebat sama saya setelah ini. Di luar forum ini kita ketemu, kita berdebat. Kita sudah melewati waktu yang cukup. Diskusi akal sehat itu adalah penuh perdebatan, penuh adu pikiran. Ya, tapi berujung pada satu kesimpulan yang baik yang sama-sama kita bisa terima. Pak Zainal, saya undang Anda ke depan, silakan duduk di depan sini sebagai closing dari acara kita hari ini. Ya, nggak usah banyak bicara, kita duduk dulu, kita mau fair, ya. Bahwa forum diskusi akal sehat kita tadi mempertontonkan hal yang tidak baik kepada adik-adik kita, ya, perdebatan yang saling beradu pendapat, kemudian seakan-akan tidak ada ujungnya. Nah sekarang ini saya tidak minta Anda menyampaikan opini apapun, tapi closing saja, ya. Closing statement. Oke, saya Ya. satu hal yang saya perlu sampaikan supaya kita tidak salah persepsi. Tadi Bung Rocky mengatakan tentang agama, saya kira beliau banyak keliru mengasumsikan agama khususnya Islam. Salah satu tadi ketika Al-Quran itu peradaban sudah sangat maju. Al-Quran itu audiensnya itu adalah orang-orang intelek karena sudah ada percakapan teologi di situ. Itu yang keliru tadi, itu satu. Yang kedua saya kira banyak hal ya saya mau jelaskan soal primitivisasi bentuk primitivisasi, tapi saya kira ini waktunya tidak cukup. Nanti kita sambung Bung Rocky. Saya akan undang Anda ke Kahmi. Ini ada tokoh Kahmi di sini supaya kita diskusi. Saya kira itu saja yang saya ingin sampaikan. Dan terima kasih apapun itu, saya kira ini malam adalah perdebatan yang cukup bagus meskipun moderatornya kurang bagus kalau menurut saya. Minta maaf saya harus katakan itu.
Nah, kurang kurang bagus kurang karena bagus. tidak Oke. sesuai dengan selera dia kan? Bukan, saya kira kita punya kriteria. Kurang akal sehat moderatornya, agak otoriter saya lihat ini. Oh, enggak. Kira demokrasi. Saya kira saja, makasih. Nah begini sebentar saya tanya. Acara Bang Rocky di sini ini cocok nggak buat pesantren? Cocok. Oh, itu berbeda dengan opini Anda Meskipun tadi. tidak berbeda. Oh. Meskipun saya masih mencoba mencari benang merah. Saya mencari benang merah karena ada lompatan paradigmatik tadi yang tidak dijawab. Ya. Soal bagaimana kita bicara tentang perubahan. Karena orang pesantren percaya bahwa penggerak perubahan itu adalah ruh. Sementara kalau Bung Rocky kan lebih percaya pada pola-pola produksi dan distribusi. Saya kira itu. Makasih. Enggak juga, salah kami itu. Ya salahnya ditunjukkan, jangan hanya dijudge. Itu kan tidak intelektual, tidak akal sehat. Enggak, mana ada di dalam pesantren itu perubahan itu hanya pada ruh. Akal sehat mereka juga terbinakan juga. Ini tidak nyambung. Ini Ini- problem epistemologi, dia tidak paham itu. Saya bilang penggerak perubahan, orang Islam itu percaya bahwa penggerak perubahan itu adalah ruh. Ya karena dia agama. Ruh itu berangkat dari Pak. Saya tanya sama ruh itu di mana letaknya, Bos? Ruh, Bagaimana mau dijawab itu? kamu, saya, ya, di mana letaknya ruh? Kita bicara pada tataran paradigmatik ya. Kita bicara pada tataran paradigmatik ya. Ya. Manusia dimuliakan Begini. karena diberikan akal, Pak. Ya, ya. Bukan otak ya, akal. Jadi Levelnya moderator masih di bawah, jadi saya tidak perlu layani. kalau ada Berpikir orang yang rasional. mencoba merendahkan orang lain, maka dia tidak lebih Ya. tinggi daripada orang Loh, itu. Rocky bilang orang dungu kan gak apa-apa. Masa saya harus bilang pikirannya tinggi, berpikir abstraksi dia nggak mampu kan bagaimana? Ya, saya kalau debat lagi, Anda berpendidikan apa, saya berpendidikan apa, nanti Anda kalah lagi. Saya siapa, Anda siapa, Anda akan kalah lagi nanti dengan saya. Ya, begitulah tadi sedikit cuplikan perdebatan keras antara salah satu warga dengan Rocky Gerung dan moderator. Sengit bukan? Ini warga memang pintar, gua rasa. Jadi pengetahuannya menurut gua warga ini emang di atas rata-rata. Beliau berani mendebat yang katanya akal sehat Rocky. Kita juga bingung ya, kenapa kok mereka bilang itu akal sehat. Rocky kita kenal selama ini selalu merendahkan orang lain. Menurutnya hanya dia saja yang pintar. Kalau boleh meminjam kata-kata Bu Irma, akal sesat atau pikiran sesat itulah yang dikatakan Bu Irma. Siapa itu? Tidak tahu. Berikan tanggapan Anda di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.